Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat berjumpa kembali di video saya. Dan di video kali ini saya ingin membuat vlog test drive Suzuki Sidekick punya saya ini nih. Jadi untuk tampilan dashboardnya seperti ini teman-teman, dan untuk kokpitnya, untuk posisi pengemudinya seperti ini ya. Bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk meminang Suzuki Sidekick ya, seperti inilah tampilan untuk di area dashboardnya teman-teman. Disimak terus videonya teman-teman sampai selesai, dan kita akan coba lakukan test drive. Nanti coba lihat kenyamanannya di jalan raya seperti apa, sambil saya bercerita gitu ya, kenyamanannya nanti seperti apa untuk pada saat kita lakukan bawa jalan di jalan raya teman-teman. Oke, kita langsung jalan aja teman-teman. Gak usah kencang-kencang ya, pelan-pelan saja. Dan saya ini merekamnya memakai kamera handphone ya, dan saya taruh di atas, jadi aman, tidak mengganggu kenyamanan saya saat berkendara. Jadi tangan tetap di setir, kemudian visibilitas kiri kanan tidak terganggu sedikit pun teman-teman. Oke, kita coba masuk ke jalan raya teman-teman. Nah, kebetulan untuk lalu lintasnya cukup lengang ya, dimana dikarenakan hari ini saya mengambil gambar itu di saat hari raya Idul Adha. Jadi orang-orang mungkin masih sibuk dengan kegiatan bersama keluarganya. Jadi untuk hari ini karena saya ada keperluan keluar, jadi saya sempatkan untuk membuat video vlog test drive yang saya ambil langsung dari dashboard gitu teman-teman. Untuk kedepan kabin ya teman-teman, kalau mau meminang Suzuki Sidekick atau Vitara S2 yang Gen 1 ya, karena ini yang Gen 1, dan apalagi saya yang Gen 1-nya yang tipe urban cruiser, jadi tahun 1996. Jadi ya udah lama banget, sekitar lebih mungkin 20 tahun lebih ya teman-teman. Jadi ya untuk kekedapan kabinnya ya cukupan lah, karena mengingat mobil yang sudah di atas 20 tahun kita pakai gitu. Nah, untuk kaki-kaki Suzuki Sidekick itu kalau tidak di aneh-aneh ya nyaman sih. Makanya sering ada yang bilang bahwa Suzuki Sidekick itu adalah Jeep rasa sedan. Jeep rasa sedan. Meskipun saya ini untuk kaki-kakinya sudah diganjel kurang lebih 5 cm untuk kaki-kakinya, tapi cukup nyaman ya teman-teman, dengan menggunakan ban ring 15, pelek ring 15, dan ban 235/75 ring 15 dengan lebarnya 8 inch ya teman-teman. Jadi 10 inch ya, makanya ini sampai agak-agak nongol keluar gitu teman-teman. Nah, by the way, untuk Suzuki Sidekick ini sekarang di sekitaran saya mulai cukup banyak yang pakai ya teman-teman, karena mungkin pertama untuk pangsa pasar dan kebutuhan orang-orang bagaimana memahami mobil tua itu sekarang semakin menggeliat ya, bahwa mobil tua itu ya tidak bisa dikatakan bahwa mobil tua itu nggak enak gitu, nggak kayak gitulah kan. Tetapi kalau misalkan kita rawat dengan baik, kita kita pelihara dengan baik, dan kita sering lakukan tune up ya, untuk kondisi mesin baik-baik saja. Sampai hari ini mobil yang saya pakai ini nyaman-nyaman saja, baik-baik saja, tidak kurang sesuatu apapun, cukupan untuk kondisi mobil yang berusia 20 tahun gitu, 20 tahun ke atas malah gitu ya teman-teman. Nah gitu teman-teman, untuk pengalaman
saya bagaimana memelihara Suzuki Sidekick ini. Nah, di atasnya itu kan ada Suzuki Escudo. Kalau Escudo itu bedanya di belakang sudah ada wiper belakang di pintu belakang, kemudian untuk windownya dia sudah menggunakan power window. Kalau ini window by power atau masih di engkol ya teman-teman. Cuman untuk yang depan yang punya saya ini sudah di upgrade menggunakan power window untuk kiri kanan yang depan. Kalau yang belakang, yang tengah maksudnya untuk pintu penumpang yang tengah, yang saya juga masih menggunakan mode engkol atau manual gitu teman-teman. Nah, untuk pembicaraan yang sering mencuat ya teman-teman bagi rekan-rekan pengguna atau para calon pengguna Suzuki Fast, yaitu Suzuki Vitara, Escudo, Sidekick yang saya pakai ini. Jadi sering mereka takut dengan momok yang isu atau asumsi bahwa Suzuki Sidekick ini boros gitu ya teman-teman, boros. Ya seperti yang saya bilang di video sebelumnya bahwa Suzuki Sidekick ini tidak bisa disamaratakan atau tidak bisa dikomparasikan dengan mobil-mobil injeksi yang saat ini berkeliaran ya, apalagi LCGC yang tingkat keiritannya itu waduh bener-bener ya kalau misalkan pakai LCGC. Makanya banyak banget mobil-mobil LCGC yang dipakai untuk kegiatan ojek online atau GrabCar, ataupun GoCar gitu ya. Karena ya memang tingkat keiritannya benar-benar. Nah, mobil ini tidak bisa teman-teman, tidak bisa disamaratakan dengan hal yang mobil yang seperti itu. Karena untuk yang saya rasakan di mobil ini pun selama saya pakai kurang lebih dari bulan Oktober 2022 sampai sekarang Juni 2023 ya, dan di Desember itu saya melakukan restorasi karburatornya. Itu paling dapat untuk jalanan luar kota seperti ini ya di 9 km per liter ya, mentok-mentok 10 paling kalau misalkan kita bagus nginjak gasnya ya, tidak main injak terus gitu ya, diatur gitu ya, sering menggunakan kecepatan atau gigi yang 3, 4 gitu. Jadi kalau misalkan sering memakai gigi yang 2, 1 ya itu beresiko ya teman-teman, karena dia akan semakin boros. Karena sistem karburator yang ada di Suzuki Sidekick ini yang saya pernah tahu pada saat kemarin di bengkel khusus di bengkel khusus karburator gitu maksudnya. Jadi sempat saya tanya karena ada semacam katup yang dia akan memberikan suplai bahan bakar yang lebih apabila kita sering menggunakan gigi yang besar, yaitu gigi 1, gigi 2 ataupun sering nanjak gitu ya teman-teman. Jadi dia si vakumnya ada semacam vakum tambahan yang dimana suplai bahan bakarnya akan memberikan suplai bahan bakar berlebih yang membuat tenaganya bertambah ya gitu. Kalau misalkan sering nanjak kita kan pastinya pakai gigi 1 ya. Nah itu kalau misalkan sering nanjak, kayak saya mudik ke daerah saya karena daerahnya banyak jalan jelek, kemudian banyak nanjak gitu ya. Ya paling saya dapat di 17 atau 18 gitu ya. 18 lah dapat. Itu pun dengan diatur ya, tidak main injak dalam-dalam aja gasnya gitu. Nah, banyak tips lah kita untuk mensiasati bagaimana supaya bahan bakar yang kita beli ini tetap efisien dan kita nyaman, dan untuk kebutuhan lain pun dana-dana yang kita miliki ini bisa tetap tercukupi teman-teman, seperti itu. Nah
Jadi bagi teman-teman yang mau meminang Suzuki Sidekick ataupun baik Escudo ya, karena yang 2WD itu hanya Sidekick dan Escudo. Kalau Vitara itu kan sudah 4x4 ya, untuk tingkat konsumsi bahan bakarnya pun lebih dari yang Sidekick dan Escudo gitu teman-teman. Nah, sejauh ini karena saya menggunakan ban Grand Trek MT2 yang dari brandnya Dunlop ya, dia tidak begitu berisik teman-teman, tapi untuk harganya memang cukup mahal ya. Untuk harga ban Dunlop yang saya pakai ini satuannya kalau tidak salah 1,7 1,8 tergantung wilayah gitu ya. Kalau setahu saya di daerah saya 1,7 lebih dikit lah gitu untuk Grand Trek MT2 ini. Dan untuk ban Dunlop Grand Trek MT2 ini banyak dipakai di para youtuber ya. Mereka kalau misalkan ingin tampilan bagus dan bannya kelihatan tetap pacul tapi nyaman, jadi tidak ada gemuruh-gemuruh teman-teman selama saya pakai. Berbeda dengan ban Komodo Extreme mungkin, atau yang extra grip yang ukuran 31 ya, seperti itu ya, itu berisik banget. Tapi untuk ban Dunlop Grand Trek MT2 ini lumayan nyaman sih, gak ada bunyi-bunyi yang berlebihan yang membuat tidak nyaman gitu pada saat kita berada di kecepatan tinggi. Karena kalau misalkan dipakai ke tol kan biasanya ban-ban yang ekstrim seperti itu biasanya berisik ya gitu, berisik. Tapi untuk ban Grand Trek MT2 ini lumayan bagus lah, lumayan nyaman lah kalau kita mau pakai gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat teman-teman yang pengen tampilan gagah tapi dengan harga ban yang masih ya tidak terlalu mahal dan nyaman dipakai, ya bisa dipakai untuk ban Grand Trek MT2 ini teman-teman, dari mereknya Dunlop gitu. Nah, ini untuk selama saya pakai seperti ini nyaman-nyaman aja teman-teman, dan dipakai nyalip-nyalip aman. Hanya saja kalau misalkan pakai lebar yang 10 inch kayak gini, kita harus pilihnya benar-benar bagus ya, karena out dari bodinya gitu, keluar dari bodinya. Jadi kita harus hati-hati, punya space lebih supaya kita tidak nyenggol ataupun tidak kena dengan entah itu body kenapa nih orang, seenaknya aja ya. Nah, kalau kayak gitu tuh salah kita apa salah motor ya? Coba deh teman-teman di kolom komentar. Padahal kan kita lagi agak kecepatan tinggi nih, tapi motornya maksa terus gitu ya. Kalau kita nggak fokus itu kan bisa berbahaya. Bahaya bagi dia ya, bahaya bagi semuanya gitu. Nah, balik lagi ke topik teman-teman, ke ban ya, karena ini faktor keselamatan yang utama ban itu. Jadi usia ban itu kan kalau tidak salah yang saya pakai itu, yang saya tahu itu 5 tahun. Nah, ini ban yang saya pakai ini tahun 2021 kalau tidak salah ya. Jadi masih ini tahun ketiganya, jadi masih bisa dipakai. Nah, nanti kalau misalkan sudah 5 tahun dan masih bisa terpakai, baiknya untuk ban itu kita ganti dengan yang baru ya. Lebih baik diganti dengan yang baru untuk cari aman biar kita tetap safety gitu teman-teman. Nah, ini saya melewati gerbang tolnya Bocimi seksi 2 di pintu tolnya Parung Kuda, tapi untuk Idul Adha kali ini tidak beroperasi karena kalau info di Instagram tidak mendapatkan izin ya untuk yang pembukaan sekarang. Kalau di Idul Fitri kan dibuka gratis untuk masuknya dan bayar di saat kita keluarnya di sana gitu teman-teman. Nah, gitu teman-teman, untuk vlog kali ini semoga bisa memberikan sebuah referensi bagi teman-teman yang
akan atau lagi melihat-lihat, jadi alternatif mobil yang murah tapi nggak murahan ya bagi saya, kalau misalkan kita selektif dalam memilih bahannya dan apabila sudah dibeli dirawat dengan baik, ya tetap akan memberikan sebuah kenyamanan baik bagi kita dan aman bagi keluarga gitu teman-teman. Meskipun dari fitur kecanggihan dan fitur safety-nya yang masih kurang, kita hanya tidak ada EBS, EBD ataupun yang lain-lainnya yang bersifat elektrikal yang biasa dipakai di mobil-mobil zaman sekarang ya, meskipun tidak ada. Tapi bagi saya untuk yang budgetnya minim, ingin punya mobil ya dan memiliki ground clearance yang cukup tinggi ya, ini bisa jadi salah satu alternatif. Hanya saja sekali lagi selektiflah saat kita mencari unitnya gitu teman-teman, karena kan ini sudah tidak ada lagi diproduksi mobil yang baru, jadi hanya ada second hand mungkin, baik itu di showroom ataupun yang dijual di perorangan, di user saja gitu. Nah gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang selalu stay tune terus di video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah share untuk video-video saya, baik di video pertama maupun video yang terakhir saya upload gitu ya, karena banyak banget yang komen nih. Terima kasih yang sudah antusias terus nonton di video-video saya. Salam sehat, semangat terus teman-teman. Mohon maaf lahir batin karena ini di momennya Idul Adha ya. Semoga rekan-rekan dan teman-teman sekalian yang suka nonton di video saya selalu ada dalam kesehatan, ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya untuk video kali ini, untuk video vlog kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.